Kita beralih ke sorotan lain. Asosiasi Kepala Desa berharap pemerintah dan DPR segera menindaklanjuti revisi Undang-Undang Desa yang salah satunya mengatur masa jabatan Kepala Desa 9 tahun. Jika revisi Undang-Undang Desa tidak segera dilaksanakan, Asosiasi Kepala Desa meminta Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mundur. Para kepala desa menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR Selasa lalu. Mereka menuntut revisi Undang-Undang Desa, salah satunya terkait perubahan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Bagaimana jabatan kepala desa ini menjadi 9 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nasib kaur-kaur desa yang ada di seluruh Indonesia ini. Itu yang kedua, karena memang statusnya belum jelas. Anggota DPR dari PDIP, Budiman Sujatmiko, mengklaim Presiden Jokowi setuju dengan usulan perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Namun dirasakan temuan-temuan di lapangan, dirasakan bahwa itu boros dan menimbulkan banyak konflik sosial. Karena kalau kita bilang kepala desa kan dengan tetangga sendiri, dengan saudara sendiri, itu kadang-kadang 3 tahun, 2 tahun pertama itu nggak selesai konfliknya, sehingga sisa 3 tahun atau sisa 4 tahun itu nggak cukup untuk membangun desa. Sementara harus pilkades lagi. Nah, sehingga kemudian relatif hanya kerja konsentrasi bangun desa 2 tahun atau 3 tahun. Ya, sementara 4 tahun yang lain atau 3 tahun yang lain habis untuk berkelahi. Nah, ada tuntutan ini diganti menjadi 9 tahun periodisasinya. Ya, bisa kali 2 atau terserah lah ya. Tapi jabatannya nggak lagi 6 tahun periodisasinya. Saya ngobrol dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau, Bapak Presiden, mengatakan bahwa itu tuntutan itu masuk akal. Memang dinamika di desa itu berbeda dengan dinamika di kabupaten atau kota gubernur. Jadi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI bersama dengan 2 asosiasi lainnya menegaskan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa berasal dari Menteri Desa dan partai politik. APDESI juga menuntut Mendes mundur bila revisi Undang-Undang Desa tidak segera diwujudkan. Di sisi lain bahwa kita mendukung revisi, di sisi lain juga tadi bahwa Menteri Desa harus mundur. Benang merahnya adalah bahwa kita ingin mempertegas saja, jangan sampai pemerintah desa ini dijadikan komoditas politik saja, jangan hanya sebatas gula-gula politik saja. Maka buktikan di bulan Oktober itu masuk prolegnas tidak tentang revisi itu, dan perlu digarisbawahi bahwa revisi Undang-Undang Desa itu bukan hanya sekedar pasal 39 perpanjangan masa jabatan, masih ada hal-hal yang lain yang bentuknya membangun kedaulatan juga kesejahteraan bagi desa. Itu yang lebih penting, menurut saya seperti itu. Nah, kaitan Pak Menteri Desa, ya karena kami menganggap bahwa 3 organisasi ini dengan statement-statement beliau, ya, yang seolah-olah menjadi sebuah kepastian, maka di bawah menjadi sebuah gaduh, termasuk aksi yang kemarin. Kita sangat malu lah, dicibir, dicaci maki, dibully oleh warga masyarakat desa kan di medsos itu sangat luar biasa. Padahal tidak semua kepala desa itu ikut aksi kan seperti itu. Dampaknya terasa banget sama kita seperti itu. Asosiasi Pemerintahan Desa berharap masalah revisi Undang-Undang Desa tidak hanya dijadikan komoditas politik jelang pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV.